Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat usdun, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan mengisahkan seorang sahabat Rasulullah yang ia pernah membunuh ayah kandungnya sendiri. Beliau adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah adalah anak muda yang berperawakan tinggi, kurus, dan memiliki wajah yang sangat tampan. Orang yang melihat paras Abu Ubaidah akan merasa tenang, dan Abu Ubaidah ini memiliki sifat tawadu dan pemalu yang teramat sangat. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar bahkan pernah berkata bahwa ada 3 pemuka Quraisy yang sangat dihormati, di mana ia memiliki akhlak yang sangat mulia, memiliki sifat tawadu, zuhud, dan jika mereka bicara kepada kalian tidak akan pernah ia berdusta. 3 orang ini tokoh yang sangat dihormati di pemuka Quraisy, baik kaum muslimin maupun kafir Quraisy, adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil hikmah, pelajaran dari biografi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk agama Islam, masuk Islam dengan ajakan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini juga salah satu di antara 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya sampaikan di awal bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Peristiwa itu terjadi pada saat perang Badar, perangan yang sangat luar biasa, di mana kekuatan kaum muslimin berbanding sangat tidak berimbang dengan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, sementara kaum kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang. Abu Ubaidah Al-Jarrah dia masuk merangsak ke pertahanan musuh, sampai satu ketika ada penunggang kuda yang berusaha menghalau, mengejar Abu Ubaidah. Ketika berhadapan, ditebaslah penunggang kuda tersebut, putus lehernya, dan ternyata dia adalah ayah kandungnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah. Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, satu ketika, kisah lain dari sisi lain dari Abu Ubaidah Al-Jarrah. Satu ketika datang utusan dari Nasrani kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abul Qasim, utuslah kepada kami laki-laki dari sahabatmu yang engkau ridho untuk menjadi hakim, untuk menjadi penengah atas urusan kami. Kami sedang punya urusan yang terkait dengan harta. Perselisihan ini kami butuh orang yang sangat engkau percaya. Kami ridho terhadap orang yang akan kau utus nanti." Apa kata Rasulullah SAW? "Datanglah nanti sore, aku akan kirimkan kepada kalian orang yang kuat dan terpercaya." Bisa sahabat usdun yang dirahmati Allah, ketika Rasul mengatakan akan mengirimkan orang yang kuat dan terpercaya, di antara para sahabat berharap dirinya lah yang akan ditunjuk oleh Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab, dia datang sholat zuhur di awal waktu, sampai berucap Umar bin Khattab, "Aku tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah menginginkan jabatan dari Rasulullah, tapi pada saat itu aku sangat berharap bahwa akulah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi hakim, untuk menjadi penengah terhadap utusan yang tadi baru saja datang." Ketika sholat zuhur, Umar menunjukkan dirinya atau apa, tetapi tidak dilihat oleh Rasulullah, tidak dilirik. Dan kemudian Rasulullah SAW menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang jadi penengah. Subhanallah. Bisa sahabat usdun yang dirahmati Allah, bahkan Umar bin Khattab begitu mengagumi sosok Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Jika
nama Khalid bin Walid begitu harum, begitu masyhur pada saat menjadi panglima perang. Saat itu Umar mengganti Khalid bin Walid dengan Ubaidah bin Al-Jarrah. Luar biasa. Bahkan ketika Abu Ubaidah menjadi gubernur di Syam, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Abu Ubaidah, aku ingin berkunjung ke rumahmu." Apa kata Abu Ubaidah? "Wahai Amirul Mukminin, jangan kau berkunjung ke rumahku. Nanti kau hanya menangis, kau hanya numpang nangis di rumahku," kata Abu Ubaidah. Tapi Amirul Mukminin saat itu Umar bin Khattab bersikeras hendak berkunjung ke rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada saat itu jabatannya gubernur. Begitu Umar bin Khattab datang melihat rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia hanya melihat rumah yang kosong melompong, hanya ada beberapa helai kain dan dapur yang kosong, tungku yang sudah lusuh, yang sudah tua. Menangis Umar. Begitu zuhudnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bayangkan, sekelas gubernur nggak ada perabotan di rumahnya. Gubernur Syam. Bisa sahabat usdun yang dirahmati Allah, pernah melihat kondisi Abu Ubaidah seperti itu, Umar bin Khattab memberikan kepada Abu Ubaidah, dia kirim utusan untuk mengirimkan uang sebanyak 4.000 dinar. 4.000 dinar, bayang berapa miliar saja. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Seluruh uang yang diberikan oleh Umar bin Khattab dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Sahabat usdun yang dirahmati Allah. Terakhir tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada saat Rasulullah wafat, pada saat itu seluruh kaum muslimin rapat untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Aku rela dan ikhlas satu dari dua orang ini yang akan memimpin umat Islam." Siapa dia? Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi bayang ya, begitu pengaruhnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Rasulullah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq langsung berkata, "Aku rela satu di antara dua manusia ini yang akan memimpin umat Islam, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Tapi tiba-tiba Umar berkata, "Wahai Abu Ubaidah, ulurkanlah tanganmu, aku akan membaiatmu." Kenapa? Karena aku mendengar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah berkata, sungguh bahwa di setiap kaum, di setiap umat itu pasti ada orang yang jujur, dan di antara di kalangan umatku orang yang jujur adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar ingin membaiat Abu Ubaidah, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menerima baiat ini. Tak akan mungkin aku menjadi pemimpin sementara ketika Rasulullah masih ada, masih hidup. Maka masih ada di sebelah kita orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk mewakili beliau menjadi imam sholat. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq." Akhirnya kesepakatan kaum muslimin menunjuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan posisi Rasulullah menjadi Amirul Mukminin, khalifah pertama. Luar biasa pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah. Dan kita tahu akhir hidup dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini adalah ketika terjadi wabah taun pada tahun ke-16 Hijriah, 640 Masehi. Maka wabah yang begitu dahsyat di zaman Khalifah Umar bin Khattab menimpa kota Madinah. Saat itu Umar bin Khattab meminta agar Abu Ubaidah keluar. Tetapi hadirin rahimakumullah, Abu Ubaidah tetap bersikeras. Dia berada, dia tidak ingin keluar dari tempat itu, dan akhirnya Abu Ubaidah syahid
beliau meninggal karena wabah Corona. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga biografi singkat, kisah singkat mengenai sahabat Rasulullah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bisa kita petik hikmahnya. Sebagai gubernur, beliau memiliki sifat yang zuhud, tidak serakah, tidak tamak. Harta yang dimilikinya tidaklah banyak. Begitu sifat tawaduknya, begitu amanahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Semoga di saat-saat masa sekarang ini muncul Abu Ubaidah lain yang akan memberikan warna baru untuk Islam, untuk kebangkitan umat Islam di masa yang akan datang. Demikianlah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.